Vespa. Awalnya gue nggak pernah tertarik dengan merek motor yang satu ini. Bentuknya relatif mirip semua dan sering mogok. Tapi gue di sini coba berusaha objektif ya kalau udah menyangkut soal motor gitu. Nah di sini gue mulailah mencari tahu apa sih uniknya Vespa. Kenapa harganya untuk beberapa varian ya semakin lama harganya semakin mahal. Semakin gue cari tahu tanpa sadar gue semakin jatuh cinta sama Vespa. Balik lagi di channel Tengkatros. Di video gue sebelum ini itu banyak yang komen di video gue ya di channel YouTube gue itu yang nanyain soal Spartan alias Project Spartan yang udah kelar gue bangun kemarin. Nah ini sebenarnya modif Spartan sih tipis-tipis aja ya. Target gue sih yang penting nggak mogok gitu cuy. Buat di sini teman-teman yang mungkin nggak punya atau belum punya Vespa, ada baiknya kenalan dulu sama Vespa yang satu ini. Vespa P200xe atau yang akrab dikenal dengan Vespa Spartan ini mulai diproduksi pada tahun 1977 dan produksinya berhenti pada tahun 1997. Beberapa kalangan bilang bahwa Vespa ini dirancang khusus untuk touring karena sudah dibekali mesin 198 cc 2 tak. Bayangin cuy, 2 tak ya, dimana kita semua tahu mesin 2 tak lebih beringas dibanding mesin 4 tak. Sama dengan kebanyakan saudaranya, si Spartan ini juga dibekali dengan 4 tingkat percepatan. Namun, walau cc-nya gambot untuk ukuran 2 tak, bukan berarti motor ini punya top speed yang istimewa. Sebab, menurut data speknya, motor ini mampu berlari sampai 95 km per jam saja. Ya, menurut gue, larinya nggak seseram kapasitas mesinnya. Ngomongin modif nih ya, sekarang mendingan langsung aja kita lihat ubahan apa aja yang udah gue lakukan di Vespa Spartan gue ini. Yuk! Oke, bagian pertama yang mau gue bahas adalah kayak kaki nih cuy ya. Menurut gue Vespa itu punya pesona tersendiri di bagian kaki-kakinya. Nah jadi kaki-kakinya ini mesti oke gitu. Untuk di bagian velg ini gue pasangin dari merek SIP. Ukurannya adalah 250 depan dan belakang ring 10. Jadi udah lebih lebar dari bawaan standarnya. Dan velg ini juga udah tubeless. Jadi udah gampang banget kalau misalnya lagi riding-riding ban bocor gitu kan. Kita udah nggak usah pakai ban dalam lagi gitu. Lalu kalau untuk tromolnya sendiri, ini juga gue pakai produk dari aftermarket dan tromol ini buatan Indonesia alias buatan Jogja cuy. Nah ini mereknya G-Scooter. Bentuknya gue suka karena sepintas mirip kayak velg kaleng atau dop center dopnya velg kaleng mobil gitu cuy. Nah ini makanya gue pasangin karena sebelumnya kemarin gue sempet pakai tromol bawaan standarnya yang gue chrome gitu. Cuma menurut gue kayak masih ada yang kurang gitu cuy. Akhirnya gue ganti yang G-Scooter ini. Lalu kalau untuk bannya ini gue pakai merek Maxxis, ukurannya 350 ring 10 depan dan belakang. Ini tipenya Maxxis R1. Lalu kalau untuk suspensinya nih sebenarnya gue pakai produk lokal dari Scarlett. Nah ini memang khusus untuk PX Series gitu ya. Dan kelebihan dari shockbreaker Scarlett ini dia bisa disetel tingkat reboundnya sama preloadnya. Secara build quality gue lihat nggak kalah sama produk-produk yang dari luar. Dan bagusnya lagi di shockbreaker yang untuk PX ini dia udah ada tabungnya cuy. Sedangkan untuk masalah harga, shockbreaker Scarlett ini menurut gue masih affordable banget. Nah buat kalian yang penasaran sama shockbreaker ini, gue kasih linknya di kolom deskripsi. Kalian langsung aja kepoin. Sekarang masuk ke bagian mesin nih cuy ya. Seperti yang gue bilang di awal, walaupun si Spartan ini punya mesin 200 cc, lebih tepatnya 198 cc, tapi top speednya itu cuman 95 km per jam. Jadi di sini gue coba maksimalin di bagian mesinnya. Untuk pengabut bahan bakar atau karburator, bawaan standarnya udah gue ganti dengan merek Polini. Ini ukurannya 30 mm dan intake-nya itu gue pakai dari produk aftermarket Ziggy. Lalu kalau untuk membrannya gue pakai V-Force. Turun ke ruang bakar, aslinya itu kan kapasitas mesinnya kan cuma 198 cc. Nah ini udah di-upgrade menjadi 210 cc. Walaupun peningkatan kapasitas mesinnya nggak terlalu banyak ya, tapi setelah menggunakan blok tarikannya oke banget sih, jauh banget sama versi standarnya. Dan untuk bagian koplingnya ini juga udah gue ganti ya, karena sekarang tenaganya udah cukup besar. Sayang gitu loh kalau misalnya kampasnya selip atau koplingnya selip gitu kan. Jadi untuk kampas koplingnya ini gue ganti dari merek Polini.
gue suka banget nih cuy sama lampu depannya, karena emang selain terang, dari sisi tampilan juga menurut gue oke banget gitu kan. Dimana sebenarnya Vespa yang jadul kayak gini, tapi lampunya kekinian gitu kan. Lalu kalau untuk lampu sennya, di sini gue pakai produk aftermarket. Ini lampu sennya lampu sen yang biasa ya. Dan di sini untuk lampu sen depan belakangnya gue juga tambahin pemanis berupa grill. Terakhir untuk lampu belakangnya atau lampu stopnya, ini gue pakein dari merek Bosata. Perbandingan sama yang aslinya, lampu Bosata ini ukurannya lebih kecil. Jadi menurut gue jadi lebih kayak simpel aja gitu loh. Kalau ngomongin warna aslinya motor ini memang abu-abu. Tapi abu-abu ini udah gue cat ulang cuy, udah gue repaint. Dari mulai bagian spakbor depan, sasis, dan semuanya itu udah gue cat ulang ya. Nah, bedanya dengan cat yang abu-abu standarnya, abu-abu yang gue pilih ini dia lebih kebiruan. Kalau yang standar itu lebih ke kuningan gitu cuy. Untuk warna catnya ini namanya Dark Grey Mica Metallic. Nah, buat anak Vespa, khususnya yang tahu Spartan, ini pasti tahu banget nih kalau di bagian bodi sampingnya Vespa, khususnya bagian tepong nih, ada kayak aksen karetnya gitu kan di sampingnya sini, terus di depannya ada mata kucing. Beberapa teman gue yang punya Spartan sih bilang ya, kalau lu pakai Spartan, bagian karet sampingnya itu wajib lu harus pakai gitu, karena itulah pembedanya. Gue sih sebenarnya pengen pakai ya, cuman kondisi karet ketika gue terima motornya itu nggak terlalu bagus gitu karetnya, udah terlalu rusak-rusak, udah bopel-bopel gitu kan. Gue kemarin coba rapihin tapi hasilnya nggak maksimal. Ya daripada ketika gue pasang motornya jadi kelihatan tambah buluk gitu kan. Dan sebagai gantinya ini gue tambahin stiker sih ya. Di sini tulisannya P200XE. Ini cutting stiker. Sebenarnya awalnya gue ada beberapa pilihan warna stiker, ada yang hitam, putih, sama abu-abu ini. Tapi setelah gue coba-coba cocokin, kayaknya cocokan yang warna abu-abu ini sih. Bodinya si PX itu kan gede banget kan. Dan jujur badan gue juga nggak terlalu gede gitu loh. Jadi agak kebanting sebenarnya kalau naik PX, apalagi Spartan 200 gitu kan. Gue coba ngakalin supaya bodinya itu nggak kelihatan gede banget dengan model jok yang lebih ramping gitu. Gue tuh kepincut banget sama jok dari Vespa temen gue yang waktu itu pernah gue bikinin videonya juga. Nah, joknya itu adalah jok merek Mita Italy. Gue kemarin sempat nyari jok Mita yang kayak punya si Acu itu, cuman agak susah barangnya cuy. Ya udahlah, daripada beli susah, mendingan custom aja bikin gitu loh. Kayak gini lah ya, perdana bikin jok custom buat Vespa. Untuk bahan dasarnya sendiri ini gue pakai bahan plat galvanis. Lalu kalau untuk bagian kulit luarnya itu gue pakai kulit jok sintetik dari MB Tech. Di sini untuk bagian kulit joknya ada dua tekstur. Yang di bagian samping tuh teksturnya agak kasar, motif karbon-karbon gitu. Sedangkan yang bagian atas dia lebih flat gitu, lebih rata. Nah, di pinggiran ini juga ada list warna putih. Jadi emang agak persis sama jok Mita yang punya si Acu sih ya. Jadi kalau kalian lihat flow-nya di bagian belakang, kemiringan jok dia hampir sama tuh sama bagian bodi belakangnya. Jadi kelihatan lebih ramping gitu cuy, lebih simpel. Untuk sistem buka tutup joknya sendiri, ini gue pasangin tuas pengungkit di bagian samping. Jadi walaupun jok custom, tapi ini tetap ngunci cuy. Bagian aksesoris juga gue tambahin di motor ini ya, bagian perintilan-perintilan sih sebenarnya ya. Yang pertama itu udah pasti spion nih cuy. Nah, kemarin gue sempat beberapa kali pakai model spion. Yang pertama tuh model spion bulat. Sekarang gue pakai model spion yang kotak dan ini dari merek Rizoma. Lalu kalau untuk di bagian stangnya sendiri, ini hand grip bawaan standar udah pasti nggak gue pakai. Sekarang gue pakai merek SIP. Dia bentuknya tuh nggak bener-bener bulat, jadi kayak agak lonjong gitu cuy. Jadi kalau dipegang tuh digenggam gitu, dia enak banget. Lalu kalau untuk di bagian gasnya ini juga udah gue ganti. Untuk gas spontan ini gue pakai merek Moto One Racing. Nah, karena motor ini gue setting untuk pemakaian harian gitu ya, jadi gue sebenarnya butuh satu phone holder yang menurut gue cukup oke gitu. Nah, ini gue udah pasangin phone holder dari merek X-Guard. Terakhir masalah knalpot nih cuy, mesin udah oke, sayang kan kalau bagian saluran pembuangannya itu nggak lancar gitu. Di bagian knalpot ini udah gue pasangin poli nih, dari tipe knalpotnya itu adalah big box cuy. Nah, ini emang khusus buat Spartan 200 ya, dan menurut gue knalpot poli ini cukup bisa mumpuni ngimbangin dari spek mesin yang udah gue rubah gitu. Penasaran sama suara knalpot bikinan Itali di motor 2 tak ini? Langsung aja kita dengerin suaranya. Tapi habis itu gue mau ngajak kalian untuk kita test ride motornya. Tapi di test ride kali ini
bukan gua nih yang ngetes. Gua pengen catur yang mantan anak Vespa itu untuk nyobain motor gua. Kan seenggaknya dia tahu lah ya, apakah udah cukup oke apa enggak gitu. Langsung aja kita dengerin knalpotnya. Ya, jadi karena motornya Mas Ateng jeroannya udah diacak-acak, jadi emang feel-nya nggak kayak bawa Vespa standar pastinya gitu. Cuman emang kayaknya si Mas Ateng ini mulbazir punya gigi 4 karena napasnya panjang-panjang banget. Gue nggak sempet nyobain tuh gigi 4-nya karena gigi 3-nya panjang banget. Jadi di motor kalau dibawa pelan, bawaannya pengen dibawa ngebut mulu. Ya ketika gue nyobain Vespa gue ini sesuai dengan ekspektasi ya. Mulai dari bagian kaki-kakinya, khususnya suspensi yang menurut gue masih cukup nyaman banget dipakai karena emang bisa di style-style gitu kan tingkat keempukannya. Dan yang pasti tenaganya sih, itu gue seneng banget cuy naik motor yang tenaganya gue nggak nyangka sih. Sebuah Vespa yang 200cc yang motor buatan tahun 86 gitu kan bisa sekencang ini gitu, walaupun sebenarnya nggak kencang-kencang banget gitu, tapi secara overall gue puas banget. Jadi kalau ada pertanyaan, bang lu bangun Vespa udah habis berapa? Ya kalau dihitung-hitung ya nggak nyampe 100 juta lah ya. Jadi masih modif-modif santai aja sih, nggak hedon-hedon yang gimana gitu. Target gue cuman yaitu nggak mogok sama larinya nyenengin. Bakal gue apain lagi Vespa gue ini? Ya yang pasti sih sebenarnya udah 90% apa yang gue mau itu udah dipasangin di Vespa ini ya. Mungkin gue bakal ganti knalpot mungkin ya, dengan knalpot kolong gitu yang lebih karena ini kan bentuknya masih kayak big box, masih kayak standar gitu. Gue penasaran sih pengen nyobain yang lebih racing gitu knalpotnya. Atau kalian punya saran bagus saya diapain lagi Vespa gue ini? Silahkan tulis di kolom komen. Oke, segitu aja untuk episode kali ini yang ngebahas tentang Vespa Spartan gue ini. Semoga video kali ini bisa ngeracunin kalian semua untuk ikutan main Vespa 2 tak juga. Oke, seperti biasa langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.